Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas dari KPAC, mata kuliah Master dan Aplikasi Teknologi. Ini kami akan menjelaskan tentang startup kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Afyar Stupa Fendi, NRP terakhir 031. Kemudian ada teman saya. Saya Asariana Rofah Hijati, NRP terakhir 011. Saya Nafisur Laila dengan NRP terakhir 021. Saya Putri Wandari, NRP terakhir 038. Oke, next. Nah, di sini kami membawa startup, yaitu produk kami bernama Jigging Wash, sabun cuci double function yang efisien. Oke, ini kelompok kami seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, yang pertama permasalahannya yaitu saat ini masih belum banyak ditemukan produk sabun cuci yang dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak sekaligus untuk mencuci buah dan sayur. Dan dijumpai sabun cuci hanya untuk mencuci peralatan masak saja atau hanya digunakan untuk mencuci buah dan sayur saja. Di samping itu, buah dan sayur harus dicuci dengan bersih karena jika hanya dicuci dengan air maka efektivitas sebesar 53,491%. Asmatul Laila 2015. Oke, untuk solusinya yaitu dari berbagai permasalahan yang sudah diurutkan sebelumnya, buatlah inovasi produk Jigging Wash, yaitu sebuah produk sabun cuci double function yang digunakan untuk mencuci peralatan masak sekaligus untuk mencuci buah dan sayur dengan berbahan dasar ekstrak dari jeruk kinggit. Nah, penggunaan ekstrak jeruk kinggit dalam produk dinilai lebih alami karena tidak banyak menggunakan bahan kimia. Yang kedua, lebih efisien karena dapat menggabungkan dua fungsi sabun. Kemudian lebih ekonomis daripada produk yang pernah ada sebelumnya. Untuk peluang dan segmentasi pasar, Jigging Wash membuka peluang untuk menjual produk ke segmen individu sebagai solusi produk sabun cuci double function efisien yang dapat dijumpai di rumah sendiri. Nah, untuk rencana pelaksanaan usaha terdapat flowchart, yaitu yang pertama survei dan identifikasi customer needs, kedua observasi bahan, pembuatan dan uji coba prototipe, perencanaan dan produksi, pemasaran dan penjualan, yang terakhir ada evaluasi penjualan produk. Next. Nah, untuk survei dan identifikasi customer needs ini digunakan untuk mengetahui produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Survei ini dilakukan terhadap konsumen yang menjadi target utama. Nah, untuk observasi bahan, untuk menentukan campuran bahan yang tepat untuk produk yang dihasilkan, serta menghasilkan produk yang higienis dan dijamin kebersihannya. Untuk pembuatan dan uji coba prototipe ini untuk memvisualisasikan produk kepada calon konsumen sehingga konsumen dapat turut serta dan memberikan masukan untuk mengembangkan produk. Proses produksi dilakukan serta dengan analisis perhitungan biaya produksi sehingga didapatkan margin profit yang tepat. Untuk pemasaran dan penjualannya, marketing and selling dilakukan dengan strategi yang langsung menyasar target utama. Penjualan produk didukung dengan memanfaatkan media offline dan online. Untuk evaluasi penjualan produk dilakukan agar produk dapat terus dikembangkan serta dilakukan penyesuaian strategi penjualan agar dapat mencapai profit yang maksimal. Next. Untuk strategi pemasarannya kita menggunakan dua, online dan offline. Next. Untuk online ini ada dua, kita pakai sosial media dan marketplace, yang dimana sosial media ini memperkenalkan Jigging Wash dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Selain untuk mempromosikan produk, sosial media juga menjadi sarana edukasi perawatan produk untuk konsumen sebagai salah satu strategi untuk menciptakan customer relationship. Untuk marketplace-nya menjual produk Jigging Wash dengan memasukkan ke dalam beberapa marketplace ternama yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan yang terbaru yaitu TikTok Shop dan lain-lain. Next. Nah, untuk offline ada tiga, produk experience, eco-label, dan kartu informasi, environmental, community, partner, dan pemasaran. Nah, untuk produk experience-nya ini memberikan serta menyebarkan ke beberapa tempat strategi seperti toko, swalayan, pameran, bazar, yang merupakan strategi untuk mengincar segmen pasar individu agar calon konsumen dapat melihat secara langsung value yang dibawa dalam produk tersebut. Nah, untuk eco-label dan kartu informasinya memberikan label ramah lingkungan pada produk agar menjadi nilai lebih untuk konsumen serta memberikan kartu informasi produk sebagai media
pencerdasan produk. Untuk environmental community partner, bekerja sama dengan produk kebersihan lainnya seperti Unilever Indonesia yang dapat dijadikan sebagai media pemasaran, serta mengikuti berbagai pameran produk di kota-kota. Selanjutnya ada competition. Jadi di sini kita membandingkan produk Jiking Wash dengan kompetitor lainnya. Di sini kita membandingkan dengan ekonomi dan Sunlight dengan aspek perbandingan yang pertama yaitu bahan dasar. Untuk sabun Jiking Wash kita menggunakan bahan dasar jeruk kingkit. Lalu untuk ekonomi dan Sunlight menggunakan bahan dasar jeruk nipis. Lalu yang kedua untuk fungsi, Jiking Wash berfungsi untuk membersihkan peralatan masak dan makan serta buah dan sayur. Kalau untuk ekonomi dan Sunlight hanya untuk peralatan masak dan makan saja. Lalu untuk harga dengan ukuran sesuai yaitu 780 ml. Untuk Jiking Wash harganya 9.000, untuk ekonomi 10.910 dan untuk Sunlight harganya 14.000. Lalu untuk desain produk, di sini produk Jiking Wash menggunakan botol, berbeda dengan ekonomi dan Sunlight menggunakan kemasan plastik. Selanjutnya ada keunggulan produk. Produk Jiking Wash yang dihasilkan memiliki desain produk yang praktis. Seperti sebelumnya tadi Jiking Wash menggunakan botol dan memiliki keunikan yang yaitu berbeda dari produk sabun cuci pada umumnya karena terbuat dari bahan dasar ekstrak jeruk kingkit. Produk ini memiliki double function yang efisien dan ekonomis bila dibandingkan dengan produk sabun cuci lainnya. Selain itu, produk ini memiliki nilai alami karena tidak banyak menggunakan bahan kimia yang kemudian disulap menjadi sabun cuci yang dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya ada team member. Sini ada Afiar Yusuf Afendi sebagai manajer, lalu di bawahnya ada Nafik Nuraila sebagai financial, ada Asariana Rofifa sebagai production, dan ada Putri Wulandari sebagai marketing. Berikut merupakan penjabaran dari struktur perusahaan Jiking Wash. Yang pertama ada manajer yang dijabat oleh Afiar Yusuf Afendi, bertanggung jawab untuk berkoordinasi kepada seluruh elemen usaha. Yang kedua ada finansial yang dijabat oleh Nafik Nuraila, bertanggung jawab atas kontrol keuangan masuk dan keluar pada produk Jiking Wash. Yang ketiga ada production yang dijabat oleh Asariana Rohifah, bertanggung jawab dalam proses produksi dan melakukan kontrol serta pengembangan kualitas produk. Dan yang terakhir ada product marketing yang dijabat oleh Putri Wulandari, bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan citra baik brand Jiking Wash di mata konsumen. Selanjutnya adalah analisis biaya produksi. Dalam pembuatan produk Jiking Wash ini diperlukan adanya perhitungan biaya produksi untuk menganalisis kelayakan usaha dari Jiking Wash tersebut. Berikut merupakan analisis biaya untuk jenis produk tersebut. Untuk yang pertama adalah harga pokok penjualan atau disingkat HPP, di mana didapatkan dari biaya habis pakai dengan produksi. Biaya habis pakai yang kita digunakan adalah 950.000 untuk satu kali produksi dengan menghasilkan 250 dosis, maka didapatkan HBP sebesar Rp3.800. Nah, untuk harga jual produk sendiri dengan mempertimbangkan harga jual yang ditawarkan oleh kompetitor, maka harga per produk ditetapkan sebesar Rp9.000. Maka untuk profit margin, yaitu harga jual dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan tadi, yaitu Rp9.000 dikurangi dengan Rp3.800 didapatkan Rp5.200. Maka persentase profit didapatkan sebesar 73,1%. Selanjutnya adalah keberlanjutan usaha dari produk Jiking Wash ini. Produk sabun Jiking Wash sangat berpotensi untuk terus berkembang di bidang industri karena selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya digunakan setiap hari. Keberlanjutan usaha Jiking Wash ini dapat ditunjukkan melalui checklist dari berikut. Dapat dilihat uraian-uraian dari cash flow, ada pemasukan yang isinya ada modal awal, saldo bulan sebelumnya, penjualan produk, dan estimasi jumlah penjualan produk. Kemudian pengeluaran ada pembelian peralatan, kemudian ada pembelian bahan habis pakai yang juga sudah dihitung, kemudian biaya perjalanan dan juga lain-lain. Nah, cash flow ini kami buat sampai bulan ke-12. Next. Nah, dapat dilihat bahwa saldo terakhir pada bulan 12 yaitu 11 juta dengan jadi bisa dikatakan bahwa
produk ini memiliki profit ini. Untuk rencana pendanaan, kami membuat jenis pengeluarannya. Itu ada peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan juga lain-lain. Untuk rinciannya ada di slide selanjutnya. Ini untuk rincian dari jenis perlengkapan. Ada bahan habis, perjalanan, kunci dan lain-lain, dan total keseluruhannya ada sekitar Rp6.835.000. Nah, mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada salah kata pun salah perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.